Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 74, 5 racun guntur api Moxibushi. Ya, tampaknya berita tentang Brother He cukup banyak informasi. Zheng Xifan tertawa dan berkata, orang ini tidak sederhana. Cucu tertua dari salah satu keluarga terkenal di Beijing datang ke sini untuk membicarakan bisnis mobil. Meskipun keluarga kami menonjol di Qinghai, itu bukan satu-satunya. Ada pesaing yang sangat kuat, jadi saya ingin meminta bantuan Brother He. Jika Anda dapat membantu adiknya menjadi lebih baik, keluarga kita secara alami akan memiliki kesempatan. Oke, kalau begitu saya akan melakukan yang terbaik, Saudara Zheng. Lin Yu mengangguk dan setuju. Oke, Dr. He, selalu ada banyak orang yang memintamu ke dokter sekarang. Jiang Yan menoleh untuk melihat Lin Yu, dengan sedikit apresiasi yang tak terlihat di matanya. Dia sangat penasaran, dengan apa yang terjadi pada He Jiarong yang membuatnya mengalami perubahan radikal. Adapun bakat seperti apa yang dikatakan Lin Yu, hantu percaya, dia hanya belajar kedokteran, dan secara alami tahu kesulitan belajar kedokteran. Lin Yu tersenyum dan berkata, awasi bulan, awasi bulan. Setelah Jiang Yan dan Lin Yu kembali ke rumah, segera setelah mereka membuka pintu, mereka melihat ibu mertua tua dan ibu mertua tua tinggal di ruang tamu. Tetapi ibu mertua tua sedang duduk sementara ibu mertua tua berdiri. Kau tahu kaligrafi dan lukisan rusak ini sepanjang hari. Aku bertanya padamu apakah kaligrafi dan lukisan ini bisa menjadi cucumu. Li Suqin berkata dengan marah, lihatlah keluarga tua Zhang, seorang pria dan seorang wanita, kamu sama sekali tidak tersentuh. Benarkah? Sudah bertahun-tahun, dan cucu saya tahu compang camping itu. Tidak berhasil bagimu untuk memarahiku, anak-anak sudah kembali, kamu bisa memarahi mereka. Jiang Jingren melihat Jiang Yan dan Lin Yu sudah dekat, dan buru-buru memanggil istrinya untuk berbalik. Saudari Yan, cahaya bulan sangat bagus malam ini, aku masih memiliki beberapa pemikiran, haruskah kita pergi keluar untuk melihatnya sebentar? Lin Yu buru-buru berkata. Ya, Jiang Yan setuju. Bawa aku kembali. Li Suqin berkata dengan wajah cemberut, karena kalian berdua kembali, aku akan berbicara denganmu dengan baik. Dia tidak pernah memiliki sikap seperti ini terhadap bayi perempuannya, tetapi jelas tidak mungkin untuk tidak online hari ini. Justru karena kesenangannya kepada putrinya, dia belum memeluk cucunya pada usia. Dia hamil dengan Jiang Yan lebih lambat dari teman-temannya. Tapi sekarang teman-temannya memeluk cucu, dia bahkan belum melihat bayangan di sini, jadi dia secara alami cemas. Terutama ketika saya melihat sepasang janin naga dan phoenix di keluarga Zhang tua malam ini, saya bahkan lebih iri. Orang tua yang jahat ini tahu bahwa dia akan dibandingkan dengan orang lain dalam kaligrafi dan lukisan serta wajah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membandingkan hal-hal serius ini. Itu sebabnya dia menderita banyak kebakaran sepanjang makan malam. Ketika dia pulang, dia berbicara dengan Jiang Jingren. Jiang Jingren mendorongnya sepenuhnya, dan itu bukan urusannya, yang membuatnya marah. Melihatnya sangat marah, Lin Yu dan Jiang Yan harus berjalan kembali dari pintu lagi. Mereka saling pandang, lalu Jiang Yan segera berjalan ke Li Suqin, duduk di sandaran tangan sofa, dan mencubit bahu mereka ke Li Suqin dan berkata, oh, Bu, ada apa? Mari kita lihat apa yang Anda lakukan dengan api yang begitu besar, betapa menyakitkannya Anda. Jika kamu tidak marah, bisakah kamu menganggapnya serius jika kamu tidak marah? Kemarahan Li Suqin sedikit mereda, tetapi nadanya masih sangat tidak senang. Jika aku tidak marah, aku mungkin tidak akan bisa menahan cucuku sampai mati. Bu, lihat apa yang kamu katakan. Jiang Yan cemberut, sedikit tidak senang. Aku mengatakan yang sebenarnya,
kamu mengatakan kepadaku bahwa kalian berdua telah menikah selama lebih dari 2 tahun. Apa yang kalian berdua lakukan? Mengapa aku terburu-buru meminta kalian berdua untuk menikah sejak awal, bukan untuk membiarkan kamu memberi saya seorang cucu lebih awal? Lee Sukin berkata dengan marah. Bu, bukankah kita sudah bekerja keras? Lin Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Ibu mertua tua tampaknya benar-benar terstimulasi hari ini, dan dia harus mengucapkan beberapa patah kata dan bermain-main sebelumnya. Hari ini bagus, ini belum berakhir. Upaya, bekerja keras, aku katakan padamu He Jiarong, jangan menempati lubang atau kotoran, dan sekarang kamu ingin menikahi gadisku, kamu akan mendapatkan banyak. Lee Sukin terangsang oleh kata-kata Lin Yu lagi. Menunjuknya dengan marah. Setiap kali dia menyebutkan topik ini, Lin Yu bekerja keras, kemana perginya kerja kerasnya. Jiang Yan tersipu dan berkata, Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jangan berpikir bagus untuk menghasilkan uang untuk keluarga kita. Sudah kubilang, itu tidak berguna. Aku tidak butuh uang. Aku ingin cucuku. Lee Sukin berpaling dengan marah, diam-diam marah. Artinya, kalian berdua dengarkan baik-baik, Yaner, jangan biarkan Jiarong bekerja keras, kalian harus bekerja keras juga. Jiang Jingren menegur dengan tangan di belakang punggungnya. Jiang Jingren mengatakan ini secara tidak sengaja, tetapi Jiang Yan merasa malu. Jangan khawatir, Bu, kami harus mengikuti instruksimu. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku kesampingkan, aku akan memberimu rahmat paling banyak sampai akhir tahun. Kalau kalian berdua tidak pindah di akhir tahun, kalian akan menceraikan aku. Lee Sukin berkata dengan marah, lalu bangkit untuk masuk ke kamar, dan membanting pintu. Ibumu berbicara marah, jangan pergi ke hatimu, jangan pergi ke hatimu. Jiang Jingren buru-buru membujuk mereka. Hati Lin Yu terharu. Saya tidak tahu apakah yang dikatakan ibu mertua tua itu benar atau marah. Jika mereka berdua dipaksa bercerai di akhir tahun, itu mungkin melegakan baginya, tetapi itu akan terlalu tidak adil bagi saudara Jiarong. Naik. Dia menggunakan tubuh orang lain, tetapi dia tidak melakukan kewajiban yang sesuai untuk mereka. Jiang Yan melirik Lin Yu, menggigit bibirnya, tersipu, tidak berbicara, dan memasuki ruangan. Di malam hari, dia masih tidur sesuai dengan pola sebelumnya. Lin Yu masih terbaring di lantai, tapi dia tidak bisa tertidur melihat bulan cerah di luar jendela. Jiang Yan di tempat tidur juga tidak bisa tidur, merasa seolah-olah ada api di dalam hatinya. Sekarang dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki kasih sayang tertentu untuk Lin Yu, tetapi dia masih tidak bisa menyukainya, apalagi menyukainya. Masih agak sulit untuk menerima Lin Yu. Tapi orang tuanya memang semakin tua, dan ada alasan untuk keinginannya untuk memeluk cucunya, dia merasa memang tidak berbakti. Melihat Jiang Yan tidak bisa tidur, Lin Yu bertanya dengan suara rendah, atau. Tidak, saya sudah di sini selama beberapa hari terakhir. Jiang Yan selesai berbicara dengan wajah panas dan menoleh ke sisi lain. Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit, bahkan, melihat Jiang Yan tidak bisa tidur, dia ingin bertanya apakah dia ingin menekan kepalanya. Keesokan paginya, Zheng Xifan menelepon Lin Yu, datang sendiri, dan pergi ke Hotel Shangri-La di distrik baru. Beberapa pria berjas mengenakan pakaian hitam dan headset berdiri di lobi hotel. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu dan Zheng Xifan akan pergi ke ruang pribadi presiden di lantai atas, mereka menggeledah tubuh mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, mereka membawanya masuk. Naik lift. Setelah sampai di kamar pribadi kepresidenan, sudah tiba di ruang tamu 2 orang. Salah satunya adalah pria gendut berusia 50-an yang tampak kemerahan dan agak berminyak. Yang lainnya adalah pria berusia 40-an yang mengenakan pakaian sangat sederhana di wajahnya. Sepasang kacamata hitam tidak menyipit. Zheng Xifan sedikit terkejut setelah melihat kedua Fatih itu.
Fatih langsung tenggelam saat melihatnya. Ia meliriknya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Mas Zeng, ini harus menjadi pesaing Anda. Lin Yu berkata dengan suara rendah di belakang telinga Zeng Xifan. Zeng Xifan mengangguk, dan memandang pria berkacamata itu. Dia juga tidak mengenal orang ini. Maaf, biarkan kalian berdua menunggu lama, adikku akan datang sebentar. Pada saat ini, seorang pria berusia 20-an keluar dari kamar tidur, mengenakan setelan biru rapi, berjalan dan berbicara, dengan momentum luar biasa. Itu adalah Chu Yunxi. Mas Zeng, apakah Anda di sini juga? Chu Yunxi segera tersenyum setelah melihat Zeng Xifan. Tuan muda Chu. Zeng Xifan buru-buru bangkit dan menyapa sambil tersenyum. Duduk. Chu Yunxi buru-buru menyapanya untuk duduk, lalu dia duduk di kursi di sampingnya dan menatap pria berkacamata dan berkata, "Sudah berapa lama kamu belajar kedokteran?" "Saya belajar kedokteran dengan master saya pada usia 3 tahun, dan sekarang saya memiliki lebih dari 40 tahun." Pria dengan kacamata hitam memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, matanya tidak tertuju pada Chu Yunxi, dia sepertinya buta. Ketika Zeng Xifan mendengar bahwa orang buta itu adalah seorang dokter, dia sedikit terkejut. Dia menoleh dan melirik pria gemuk berminyak itu, lalu mendengus dingin. Dia tidak menyangka pria gemuk yang mati itu akan turun lebih dulu. Pria gemuk ini bernama Xi Yaoyang, dan dia juga seorang raksasa di industri mobil di kota Qinghai, dan dia juga satu-satunya orang yang bisa mematahkan pergelangan tangannya dengan keluarga Zeng. Anda telah belajar kedokteran begitu lama, jadi keterampilan medis Anda pasti sangat luar biasa. Pernahkah Anda melihat penyakit seperti saudara perempuan saya sebelumnya? Kata Chu Yunxi dengan semangat. Saya pernah mendengar bahwa penyakit Nona seharusnya bukan penyakit, tetapi manifestasi dari kelemahan fisik. Dia pasti dianiaya ketika dia masih muda, kata pria buta itu. Ya, saudara perempuan saya diam-diam berlari ke sungai untuk bermain skate dengan seseorang ketika dia masih kecil, tetapi permukaan es pecah dan jatuh. Untungnya, dia diselamatkan pada waktunya, jika tidak hidupnya tidak akan terselamatkan. Sejak itu, dia menderita masalah ini. Kali ini saya datang ke Qinghai, mungkin karena cuaca, dan tubuh saya sangat lemah. Chu Yunxi buru-buru menceritakan bahwa cinta untuk adiknya terlihat jelas dalam kata-kata. Mungkin biar saya periksa denyut nadinya, setelah memastikan penyakitnya, seharusnya tidak sulit untuk diobati. Pria buta itu percaya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bepergian ke utara dan selatan, dan dia telah melihat banyak penyakit aneh. Masalah kecil ini seharusnya tidak sulit baginya. Tuan muda Chu, dokter jenius ini bukan orang biasa, dia adalah seorang ahli yang telah saya habiskan dengan usaha keras saya untuk menemukannya dari daerah Lingnan. Xi Yao yang buru-buru meminta pujian. Kalau begitu terima kasih bos Si dulu, kata Chu Yunxi sambil tersenyum. Zeng Xifan sangat cemas ketika dia mendengar bahwa, jika seseorang yang ditemukan oleh Xi Yao yang menyembuhkan penyakit Chu, maka bisnisnya mungkin tidak berfungsi. Tuan, wanita itu ada di sini. Pada saat ini, sosok yang sedikit kurus masuk dari luar, dan wajah cantik itu sedikit pucat dengan sedikit ketidaknyamanan, memberi orang perasaan lemah Liu Fufeng. Perkenalkan, ini adikku, Chu Yunwei. Kata Chu Yunxi sambil tersenyum, dan dengan cepat bangkit dan membiarkan adiknya duduk di kursinya. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Chu Yunxi lembut. Chu Yunwei mengangguk, tapi terbatuk sedikit. Dia menatap orang-orang di ruangan itu saat dia melihat Lin Yu. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu tanpa berkedip. Alisnya sedikit cemberut, dan ada emosi aneh di matanya. Lin Yu sedikit bingung dengan apa yang dilihatnya, dan tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, berpikir bahwa ada sesuatu di wajahnya. Kakak, ini Bos Zeng, Bos Si. Dan ini dokter yang diundang khusus Bos Si untukmu, Tuan Ni.
Chu Yunxi memanggil Chu Yunwei dengan lembut, dan kemudian Chu Yunwei membuang muka dari wajah Lin Yu dan menyapa semua orang. Nona Chu, apakah lebih mudah bagi saya untuk memeriksa denyut nadi saya? Chu Yunwei tidak menolak, mengulurkan lengan putihnya dan meletakkannya di atas bantal Mai, dan orang buta itu memeriksa denyut nadi Chu Yunwei dengan serius. Setelah beberapa saat, pria buta itu tersenyum percaya diri dan berkata, "Mes Chu, jika diagnosaku benar, suhu tubuhmu seharusnya sekitar 35 derajat akhir-akhir ini, kan?" "Ya, itu terjadi pada hari saya menelepon King Hai, dan saya sering merasa gerah dan mudah tersinggung." Chu Yunxi buru-buru menjawab. "Selanjutnya kurang nafsu makan dan sering sakit perut kan?" tanya pria buta itu. Jawab Chu Yunwei lembut. Perselisihan Nona Ying dan Wei, ditambah dengan flu sebelumnya dan akar penyebab penyakit, menyebabkan tubuh menjadi lemah dan lemah. Selama tubuh dikeluarkan dari racun yang lembab dan dingin, maka bisa disembuhkan. Orang buta itu berkata dengan tenang. "Tuan, bagaimana saya harus memperlakukannya?" kata Chu Yunxi bersemangat. "Kakak saya sudah tersiksa oleh penyakit ini selama lebih dari 10 tahun, dan sudah mengobatinya, tapi gejalanya bukan akar penyebabnya. Alangkah baiknya jika kita bisa menghilangkan akarnya." Moksibusi petir api bisa efektif, tetapi gas lembab dan beracun dari wanita tertua telah menembus ke dalam kulit. Moksibusi petir api umum mungkin tidak bekerja. 5 racun perlu ditambahkan, dan racun yang digunakan untuk menyerang racun Yin, kata pria buta itu. 5 racun. Alis Chu Yunxi tidak mengerutkan kening, dan dia sedikit khawatir. "Tuan Muda Chu, meskipun 5 racun mengacu pada 5 jenis racun, racun yang diambil darinya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit." Orang buta itu tertawa. "Tuan dengar, selama tidak ada resiko." Chu Yunxi menghela nafas lega. "Jangan khawatir, Tuan Chu, semuanya ada pada saya." Orang buta itu tersenyum, sangat percaya diri. "Tapi kalian 5 racun guntur api Moksibusi. Kamu siapa? Kapan giliranmu mengganggu di sini?" Saat Lin Yu hendak berbicara, Chu Yunxi tiba-tiba memarahinya dengan dingin. Meskipun Chu Yunxi berbicara dengan sopan, dia memiliki hierarki yang berbeda di dalam hatinya. Menurutnya, Lin Yu hanyalah pengikut dan tidak memiliki hak untuk menyela sama sekali. Sebelum dia dapat berbicara, Lin Yu berani menyela. Itu adalah masalah besar baginya. Tidak sopan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.